Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Martunis di MOOC Academic Writing. Di video ke-7 ini kita akan membahas tentang khusus mengenai publikasi. Ya, jadi kita akan membahas satu persatu nanti mulai dari latar belakang, metode, hasil sampai ke diskusi. Nah, video ini kita khusus membahas tentang latar belakang sebuah karya tulis ilmiah berupa publikasi. Nah, lebih spesifiknya kita membahas tentang kenapa pentingnya atau apa pentingnya penulisan background atau introduction dari sebuah artikel ilmiah, kemudian langkah-langkah penulisan background, yang terakhir struktur dari background sebuah artikel. Nah, kita tahu bahwa sebuah paper terdiri dari bagian-bagian ini, ya ada introduction, ada juga yang menyebutkan background, kemudian ada methods, ada yang menyebutkan material and methods, ada juga results, ada yang menyebutkan findings, kemudian discussion atau diskusi serta conclusion dan recommendation. Jadi akan kita masuk, ya kita bahas nanti dalam satu pertemuan khusus. Nah, yang pertama background. Ya, background ada yang menulis introduction, ya seperti saya sebutkan tadi, tergantung jurnal. Bagian ini merupakan bagian yang cukup penting dari penulisan artikel ilmiah karena merupakan fondasi dari sebuah riset. Jadi sebuah riset, kenapa alasan sebuah riset dilakukan, itu penjelasan detailnya harusnya ada di background. Yang kedua, di bagian background ini kita memperkenalkan ke pembaca tentang tema atau topik penelitian yang kita lakukan. Ya, kemudian kita harus meyakinkan pembaca tentang tema yang diangkat. Yang terakhir adalah kita mengkompilasi masalah yang akan diteliti sehingga uh, menjadi alasan yang cukup kuat penulisan tersebut dilakukan. Ya, jadi secara umum sebuah background itu harus bisa menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa riset ini masih diperlukan untuk mengisi gaps tentang pengetahuan saintifik. Ada apa masalahnya sebenarnya sehingga atau apa riset yang sebelumnya sudah ada, apa yang belum ada sehingga riset ini diperlukan, ya. Dan kenapa alasan tersebut kenapa gaps tersebut harus diisi tentunya. Nah, ini bisa kita lihat narasinya. Jadi kalau banyak sekali hal-hal yang sudah diketahui, what is known, what is known. Nah, nanti ada hal yang belum diketahui disebut sebagai knowledge gaps. Dan riset kita idealnya harus bisa mengisi gaps yang kosong ini. Nah, urutan dari penulisan background sebenarnya ada tiga tahap. Yang pertama, identifikasi dari gaps, ya. Seperti saya jelaskan di video sebelumnya bahwa yang paling penting itu adalah temanya atau masalah gaps masalahnya, bukan judulnya. Ya, jadi ketika kita bisa mengidentifikasi gaps, kita bisa membuktikan bahwa ada informasi yang belum kita ketahui, maka itulah alasan kita membuat riset. Ya, yang kedua tentu kita mengisi, memberikan alasan kenapa gaps perlu diisi, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengisi gaps tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah penulisan background, ya. Saya membuat beberapa langkah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan sehari-hari ketika menulis dan mungkin bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa atau dosen yang mengikuti MOOC ini. Yang pertama, ketika kita menulis background, kita harus ya memperjelas masalah yang akan ditulis. Memperjelas masalah, dan ini biasanya juga kalau mahasiswa ditanyakan sebenarnya alasan Anda buat riset ini kenapa. Nah, di sini caranya tentu kita harus membaca banyak mungkin, sebanyak mungkin tentang tema yang akan kita teliti. Ya, sumbernya bisa dari buku, internet, atau riset-riset sebelumnya dengan tema yang sama. Yang kedua, setelah kita membaca banyak, kita jelas bahwa apa inti masalah yang ingin kita angkat, kita tulis sebagai research statement atau research question. Ya, jadi banyak hal yang kita anggap oh ini penting, tapi yang menjadi fokus kita atau pertanyaan yang ingin kita jawab dari riset kita itu apa? Itu yang disebut dengan research question, ya. Dan pastikan sebelumnya jangan lupa Anda cite, ya, di saat Anda membaca berbagai referensi yang terkait, ya. Jangan lupa disitasi karena nanti akan menjadi bagian dari background, ya. Selanjutnya, ketika kita membaca sebuah sumber-sumber tersebut, bukan cuma sebuah,
Itu jangan lupa setiap kita baca kita komentari ini sebenarnya sesuai tidak, ini benar tidak, nah, ini menjadi gaps tidak yang nantinya akan kita coba tutup ya, sehingga nanti ketika kita menulis pun kita nggak melakukan copy paste dari sumber asli tapi menggunakan bahasa kita sebagai penulis ya, tentunya dengan tetap menyebutkan sumber referensinya ya. Kemudian biar lebih gampang kita bisa menulis 5 bagian dari background dan kemudian mengisi bagian-bagian tersebut. Apa saja bagiannya? Kita lihat di sini. Yang pertama isu-isunya apa? Ya, masa isu-isu pentingnya apa? Kemudian major findingsnya apa? Kontroversinya apa? Evaluasi serta conclusion. Ya, jadi setelah kita list 5 bagian ini kita coba isi satu persatu. Pertama misalnya dari ya ini sudah kita bahas intro, apa yang sudah diketahui dan bagaimana cara mengisinya. Ya, pertama dengan keywords tadi ya kita bisa menulis statement dengan apa yang sudah diketahui semua sebelumnya dan apa yang belum. Ya, kita gunakan keyword yang ada di judul dan harus diingat bahwa menulis intro jangan terlalu luas, tapi fokus kepada hal yang kita teliti atau laporan yang kita tulis. Contoh misalnya kita meneliti tentang apa tuh physical inactivity pada remaja. Kita tahu banyak remaja sekarang ya karena asik bermain game misalnya atau malas olahraga ya, lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruang. Kita melakukan riset tentang tersebut. Itu tentu ada kaitannya dengan Sustainable Development Goal. Tapi meskipun ya itu adalah ada hubungannya dengan kesehatan tentunya ya. Tapi tentu meskipun ya secara global ada kaitannya dengan SDG, tapi kita nggak perlu menceritakan SDG itu apa, tujuan kementerian apa dan sebagainya. Fokus kepada masalah physical inactivity pada remaja kita. Nah, kemudian pastikan referensi kita itu up to date. Ya, jangan sampai referensinya sudah sampai 10 tahun yang lalu. Kemudian langkah kedua jelaskan gaps tema tadi. Nah, jadi berdasarkan informasi yang sudah kita baca, ya kita highlight ya, kita garis bawahi informasi mana saja yang masih sangat terbatas atau masih sumbernya kurang. Ya, kita garis bawahi. Oh ini masih belum. Itu menjadi juga novelty dari riset kita, menjadi alasan kita membuat riset. Ya. Kemudian tentunya kita jelaskan bagaimana rencana kita mengisi gaps dan kita buktikan dengan data-data yang ada. Misal sederhana aja sekarang ya. Selalu kita kalau misalnya membuat apa tuh presentasi kita sumbernya selalu dari Amerika. Nah, misalnya angka diabetes di Amerika adalah sekian persen. Ketika sebenarnya itu sudah jadi alasan kita tanya, oke di Amerika segitu angkanya, di Aceh berapa atau di Indonesia berapa. Ini juga sebuah gaps ya bahwa di tempat kita masih belum ada data tersebut dan itu menjadi alasan kita membuat riset. Itu sangat sering kita lihat selalu disebutkan di Amerika sekian angka, di Eropa sekian angkanya, di Indonesia berapa. Ketika tidak ada itulah jadi alasan bahkan novelty riset Anda. Ya, tentu kemudian selanjutnya jelaskan bagaimana kita mengisi gap tersebut dengan meneliti tentunya ya. Misal kalau tadi contohnya adalah prevalensi misalnya metabolic syndrome pada masyarakat yang tinggal di komunitas yang sampai sekarang belum ada datanya, kita bisa membuat riset bahwa karena data belum ada di Indonesia, maka saya melakukan riset tersebut sehingga kita bisa tahu berapa sih angkanya. Nah, karena output atau outcome hasil dari penyakit tersebut sudah bisa kita lihat. Banyak orang yang meninggal lebih muda karena penyakit serangan stroke, jantung dan sebagainya. Tapi faktor-faktor yang bisa memicu penyakit ke arah tersebut, kondisi yang bisa apa tuh mengarahkan ke hal tersebut masih sangat jarang diteliti. Ya, oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita dapat semua background, kita sudah mengisi gaps ya, kita dapat novelty penelitian kita sudah bahas. Kita memberikan kesimpulan berdasarkan tinjauan ya latar belakang tadi kita simpulkan bahwa uh, informasi mengenai angka ini, prevalensi penyakit ini masih belum ada di Indonesia atau di provinsi ini. Oleh karena itu saya ingin membuat. Atau jika kita ingin membuktikan hipotesa, kita juga bisa mulai misalnya di Amerika ditemukan misal ada hubungan, contoh riset saya, nah ada kaitannya misalnya pemberian obat-obat antipsikotik dengan perubahan atau risiko munculnya penyakit sindrom metabolik.
Nah, itu di Eropa. Nah, di Amerika juga hasilnya seperti itu. Nah, saya ingin mengkaji di tempat kita, apakah hasilnya sama? Ya, apakah hasilnya sama? Kenapa? Karena dari pola makanan atau variabel-variabel yang di sana ada, ya, di tempat kita nggak ada. Sosial budaya, ekonomi, akses ke bank, misalnya, di sana ditemukan itu berkontribusi terhadap munculnya penyakit metabolik. Di kita justru ya pasien kita nggak punya akun bank sama sekali, atau dalam bahasa lain sederhana status sosial ekonomi mereka sangat rendah. Nah, jadi itu juga bisa menjadi alasan, ya. Dan memang belakangan saya temukan berbeda sangat berbeda ya dengan teori-teori yang atau temuan riset di Eropa, ya. Terakhir, setelah kita selesai menulis background, tentu kita harus mengedit, revisi, proofread kembali bagian-bagian background yang sudah ditulis. Nah, background yang baik itu harus memiliki beberapa hal ini. Pertama, review tentang tema yang sedang diteliti, informasi yang akurat dan up to date dengan masalah yang diteliti. Kemudian kita bisa meng-capture riset-riset sebelumnya yang sama dengan isu yang kita angkat. Yang terakhir ada link antara riset-riset sebelumnya dengan yang sekarang kita lakukan. Contoh tadi sudah saya sebutkan bahwa di Eropa saya membaca referensi ada kaitannya pemberian obat antipsikotik tertentu dengan munculnya penyakit metabolik. Ya, setelah saya teliti di sini, dengan cara yang sama, obat yang sama, penyakit yang sama, justru tidak ada. Ya, ternyata ada variabel lain yang ternyata lebih besar kontribusinya, yaitu masalah sosial ekonomi. Oke, kemudian ini juga masalah yang kesalahan yang harus dihindari oleh penulis, ini khusus paper ya. Nah, intro jangan terlalu panjang, ya, tapi singkat pada jelas. Sama prinsip menulis ilmiah itu singkat pada jelas. Biasanya 3 sampai 5 paragraf, maksimal 500 kata. Ya, kalau kurang dari situ 300 400 saya rasa sudah cukup. Tentu tergantung temanya. Ya, riset kualitatif mungkin perlu penjelasan lebih banyak, atau riset-riset dengan variabel yang banyak maka perlu intro yang sedikit panjang. Kemudian jangan bahas, ini saya ulang lagi, jangan bahas tema yang nggak ada kaitannya dengan penelitian kita. Ya, kemudian jangan juga menulis secara acak, punya flow yang bagus. Ya, kita mulai dari yang secara global, secara umum dulu, baru fokus ke masalah kita. Jangan juga menulis background seperti sebuah literatur review. Ya, apa itu literatur review, systematic review, dan meta analisis itu akan kita bahas di video yang lain. Ya. Oke, terakhir adalah tips menulis introduction. Tulis dengan kalimat aktif, pakai bahasa Inggris itu pakai present tense ya. Kemudian tulis dengan kalimat singkat pada jelas SPO. Jangan ada anak kalimat, induk kalimat. Itu tidak perlu. Jadi misalnya si Polan pergi ke pasar, titik. Di pasar dia membeli ikan, titik. Ikannya ada 5 jenis, titik. Ikannya ada 5 jenis, yaitu misalnya ikan tongkol, ikan kerapu, ikan lele, dan sebagainya. Jadi jangan terlalu panjang, singkat, padat, tapi ada kaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian pastikan ada sumber citasi yang di saat Anda menjadikan informasi tersebut sebagai referensi. Tulis dengan kata-kata sendiri. Ya, tadi sudah di awal sudah saya sebutkan. Ketika kita membaca sumber referensi, kita selalu menulis dengan bahasa kita sendiri kesimpulan hasil bacaan kita. Sehingga ketika kita menulis di tulisan kita, itu sudah bebas dari plagiat. Ya. Jadi jangan biasakan kebiasaan sekarang suka copy paste ke tulisan kita. Bahkan dari sumber dari bahasa lain pun. Ada yang nanya misalnya, Pak, kalau sumber dari bahasa Inggris, saya terjemahkan pakai Google, saya paham maksudnya, kemudian saya paste ke kalimat saya, boleh? Menurut saya tidak. Ya, jangan dibiasakan. Walaupun kalau dicek plagiasinya nggak akan ketemu, tapi hal tersebut jangan biasakan. Biasakan menulis dengan bahasa atau kata-kata sendiri. Ya, jadi jangan juga pakai kami, kita, dan sebagainya. Jadi tapi pakai fokus kepada risetnya. Ya, ini tidak disarankan. Ini contoh paper ya, penulisan penulisan background. Contoh di sini risetnya adalah tentang psychological distress. Ya, meskipun ini adalah isu global, kami fokus tentang apa misalnya, nggak membahas tentang WHO dan sebagainya. Fokus kepada psychological distress merupakan masalah utama pada remaja. Titik. Ya, selama masa periode bulan dalam hidup ini mereka mengalami banyak masalah. Titik. Ya, jadi tidak terlalu panjang-panjang, dan satu kalimat
dengan kalimat lain dan paragraf ini saling berkaitan ya. Kemudian referensinya juga harap diperbanyak seperti ini. Kalau bisa satu kata, dua, tiga referensi. Bukan sebaliknya satu kalimat, bahkan satu halaman referensinya satu, sudah tua lagi. Ya, ini papernya bisa dilihat di sini. Ini judulnya, ini referensinya. Ya, bisa belajar bagaimana menulis intro yang baik di sini. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya bisa hubungi di sini ya, situni@all.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.